Jadi mereka yakin waktu itu Khalia ini sudah kesurupan. Dia teriak-teriak sambil matanya melotot. Gak lama kemudian inilah yang membuat mereka panik. Khalia ini muntah darah. Dia itu langsung menari. Jadi namanya nari jatilan. Tiba-tiba Jessica itu menari dengan heboh. Kayak seolah-olah ada selendang yang tergantung di lehernya. Dia terus menari seperti itu dan gak sadarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Sobat Kembara yang bernama Jessica yang asalnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Jessica yang asalnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi di sini Jessica ingin menceritakan kejadian yang pernah dia alami. Waktu itu ketika Jessica dan teman-teman masih duduk di bangku SMA dan mereka semua ini camping atau berkemah di sebuah daerah di Tuban, Jawa Timur. Jadi di tahun 2019 itu Jessica ini duduk di bangku kelas 1 SMK. Nah, ada kegiatan wajib yang harus diikuti seluruh siswa pada waktu itu. Jadi kegiatan ini semacam kegiatan kepramukaan di SMK-nya. Jadi nggak ada satupun yang nggak ikut, semuanya harus ikut. Dan rencananya perkemahan ini akan dilangsungkan di sebuah tempat, yaitu lokasi wisata. Ada pemandian air panas di daerah Tuban, tepatnya di pelosok sekali. Di sini kita nggak akan menyebutkan namanya. Yang jelas kami harus menegaskan lebih dulu bahwa dalam cerita ini kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan tempat ini. Jadi apa yang terjadi adalah murni pengalaman dari Jessica dan teman-teman. Nah, Jessica ini sekolah di sebuah SMK di Bojonegoro. Jarak dari rumah Jessica menuju ke sekolah itu jaraknya sekitar hampir 20 km. Jadi kalau dia menuju ke sekolah, itu dia pakai motor dan ditempuh dalam perjalanan hampir 1 jam. Itu dia lakukan setiap hari. Jadi Jessica sendiri juga nggak punya keinginan untuk ngekos di dekat sekolahnya itu karena dia menikmati perjalanan pulang pergi ke sekolah meskipun jaraknya sangat jauh. Nah, waktu itu ada sebuah kegiatan kepramukaan ini diadakan di pemandian air panas di Tuban dan akan dilangsungkan mulai hari Kamis sampai hari Sabtu. Mulailah hari itu mereka semua ini mendapat informasi tentang apa yang harus dibawa, perlengkapan apa saja, dan di sekolah itu ngumpul jam berapa. Semua ini sudah didapatkan. Malam itu Jessica ini sudah bersiap-siap. Semua barang-barang disiapkan, hanya ada beberapa barang yang waktu itu memang akan dipersiapkan Jessica keesokan harinya. Karena informasi yang masuk,
mereka ini akan kumpul di sekolah sekitar jam setengah 10 pagi, dan sekitar jam 10 pagi mereka berangkat bareng-bareng menuju ke lokasi wisata ini. Jadi yang ada di pikiran Jessica waktu itu, barang-barang yang masih kurang akan dipersiapkan keesokan harinya. Malam itu dia tidur. Ternyata jam 10 malam ada chat WA masuk, dan Jessica ini belum sempat baca karena dia sudah tidur. Barulah keesokan harinya, pagi hari sekitar jam 6, waktu itu dia mempersiapkan barang yang belum lengkap. Dia ini sudah ada perasaan gak enak, dia pengen ngecek HP-nya. Ternyata pas waktu dicek, ada informasi susulan dari pihak sekolah bahwa jam 10 malam itu pihak sekolah mengatakan kalau keberangkatan mereka yang awalnya jam 10 pagi, ini dimajukan, berangkatnya jadi jam 7 pagi. Nah, tentu waktu itu Jessica kaget, karena waktu itu sudah jam 6 pagi. Nggak mungkin dia ini bisa nyusul teman-temannya di sekolah, dan nggak mungkin dia tepat waktu. Nah, dia langsung punya pikiran, kalau sampai dia nggak ikut, juga nggak mungkin. Akhirnya dia menghubungi salah satu koordinator lapangan, kita sebut namanya Pak Wira. Jadi dia menghubungi Pak Wira, Jessica cerita bahwa dia baru mendapatkan informasi pagi itu. Nah, kalau dia harus ke sekolah, perjalanan ini hampir 1 jaman lebih, sedangkan waktu itu barang-barang yang dipersiapkan Jessica ini belum lengkap semua. Jadi dia izin ke Pak Wira itu, gimana kalau saya nyusul aja Pak langsung ke lokasi. Nah, awalnya Pak Wira ini nggak ada masalah, cuman beliau itu memikirkan Jessica ini berangkat sama siapa. Ditanyalah waktu itu, terus kamu berangkat ke tempat wisata itu sama siapa, Jess? Diantar orang tuamu atau gimana? Oh enggak Pak, nanti saya naik motor saya titipkan di terminal Bojonegoro, terus saya naik mobil ojek online atau gimana lah, saya menuju ke sana. Gampang lah Pak kalau soal itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Jessica, Pak Wira pun menyetujui. Ya sudah Jess, kamu jangan sampai keliru ya alamatnya. Itu karena masuk ke wilayah-wilayah hutan. Baik Pak. Setelah itu Jessica mulai siap-siap. Dia nggak mau terlambat terlalu lama. Nah, singkat cerita jam 7 pagi teman-teman mereka ini sudah berangkat. Dia sudah dapat info dari teman-temannya yang sudah berangkat di grup WA itu. Teman-temannya sudah berangkat dalam perjalanan, dan Jessica sudah mulai siap-siap. Sekitar jam 8 pagi barulah Jessica ini berangkat menuju ke terminal Bojonegoro naik motor. Jadi waktu itu motornya dititipkan di sana, dia langsung melanjutkan cari mobil ojek online. Pada waktu mobil ini datang, si Pak sopir ini tanya ke Jessica, Mbak, ini bener Mbak, alamatnya di sini, mapnya di sini. Ini agak jauh loh Mbak, masuk ke hutan-hutan. Ternyata sopir ini, dia nggak tahu kalau di daerah sana itu ada tempat wisata. Jadi Jessica sendiri yang dia waktu itu juga nggak tahu lokasi wisatanya, dia cuma bilang, iya Pak, bener Pak, sesuai maps. Ya sudah Mbak, jalanlah mereka. Hampir 1 jam perjalanan, baru mobil ini masuk di daerah hutan. Jadi kanan kiri itu adalah hutan-hutan jati. Gak ada rumah sama sekali. Dan jalan waktu itu hanya cukup untuk 1 mobil, seingat Jessica waktu itu. Nah, pas dalam perjalanan itu, ketika memasuki hutan yang sangat rimbun sekali, kanan kiri ini hutan jati, mulai dia ini ngerasa panik. Apa iya ya benar jalannya ini? Dia tanya ke supir online ini, Pak, ini apa benar Pak jalannya lewat sini? Iya Mbak, saya ngikutin map. Ini coba Mbak lihat. Kira-kira masih 10 kilo lagi. Oh ya sudah Pak. Akhirnya mobil ini pun melanjutkan perjalanan. Ternyata di sepanjang perjalanan itu nggak ada rumah sama sekali. Kanan kiri ini hutan jati semua. Nggak lama setelah itu barulah mulai terbuka. Mereka bisa melihat banyak sekali perbukitan di sana dan mulai ada rumah. Ternyata setelah ada beberapa rumah itu sudah nggak ada lagi rumah, barulah sampai di lokasi wisata. Nah, lokasi wisata pemandian air panas ini ada di sebuah perbukitan. Begitu sampai di sana, Jessica sendiri juga bingung, kok nggak ada anak sama sekali, kok nggak ada keramaian, tapi sudah ada pelakat lokasi wisata di sana. Jadi setelah Jessica ini bayar ke mobil online itu, si mobil online ini pun kembali pulang.
Nah, Jessica ini dia bingung, dia noleh kanan, kiri, nggak ada orang sama sekali, sementara nggak ada satupun orang yang bisa ditanya. Ternyata nggak lama setelah itu, dia ngelihat ada satu orang bapak-bapak. Beliau ini turun dari perbukitan itu yang jaraknya sekitar 3 meteran. Beliau turun dan tanya, "Mbak, ini rombongan dari SMK itu ya yang Bojonegoro ya?" "Oh iya Pak." "Oh ayo saya antar, teman-temannya sudah ada di atas." Barulah Jessica ini diantar ke atas, ternyata semuanya ini sudah kumpul di atas. Tenda-tenda itu sudah ditata dengan rapi, dan di situ memang masih banyak pepohonan-pepohonan rindang, termasuk juga ada kolam untuk pemandian air panas. Jadi benar-benar ini adalah lokasi wisata yang jaraknya jauh sekali dari pemukiman penduduk. Nah, begitu sampai di sana, Jessica langsung mengikuti kegiatan karena dia sudah terlambat hampir sekitar 2 jam lebih. Dia langsung gabung bersama teman-temannya, dan hal itu terjadi sampai siang hari. Kira-kira jam 2:30 sore, mereka break untuk makan siang. Ada beberapa juga yang mulai sholat, membersihkan diri, dan istirahat itu sampai sekitar jam 4:30 sore. Setelah itu, acara ini pun dilanjutkan sampai adzan maghrib. Ketika adzan maghrib berkumandang, mereka bersiap-siap untuk sholat berjamaah, dan setelah itu ada pengumuman bahwa nanti sekitar jam 7:30 malam mereka harus kumpul di sana. Nah, sebelumnya di sore hari itu pas waktu mereka break, mereka ini sudah disuruh untuk mencari kayu bakar yang ada di sekitar sana. Nah, kayu bakar ini fungsinya untuk perapian dan juga untuk bahan kompor. Jadi mereka nggak pakai kompor sebagaimana mestinya. Mereka hanya menggunakan perapian dari kayu bakar untuk memasak. Jadi mulailah sore itu pas waktu break, mereka ini mulai menyebar masuk ke hutan-hutan kecil yang ada di sana. Mereka cari kayu-kayu bakar. Jadi di sekitar jam 7:30 malam mereka mulailah nyalakan kayu bakar ini. Beberapa ada yang memasak untuk makan malam, dan setelah masakan mereka ini selesai, mereka mulai makan bersama. Setelah itu acara ini dilanjutkan. Nah, pas waktu acara ini dilanjutkan, ada semacam acara pementasan. Mereka semua melingkar dan menonton pertunjukan dari teman-teman mereka. Tiba-tiba di tengah acara itu, ada satu perempuan ini yang teriak. Langsunglah semua mata tertuju ke satu perempuan ini. Kita sebut namanya Kalia. Nah, si Kalia ini tiba-tiba teriak, dan langsung anak-anak yang ada di samping Kalia itu langsung megang tangan Kalia karena teriakannya itu nggak wajar. Dia ini tahu bahwa Kalia ini sosok pendiam. Dia nggak akan mungkin melakukan tindakan yang konyol seperti ini. Jadi mereka yakin waktu itu Kalia ini sudah kesurupan. Dia teriak-teriak sambil matanya melotot. Nggak lama kemudian inilah yang membuat mereka panik. Kalia ini muntah darah. Jadi darah itu sampai berceceran ke semua baju-baju Kalia. Dan pada akhirnya cewek-cewek yang waktu itu megangi tangan Kalia ini jadi kaget. Mereka itu agak melepaskan badan Kalia karena mereka kaget Kalia waktu itu muntah darah. Dan setelah mengetahui Kalia ini muntah darah, si cowok, si laki-laki dan semua guru-guru ini langsung menghampiri Kalia. Mereka langsung megang badan Kalia. Karena ternyata setelah itu Kalia ini semakin kencang teriakannya. Dia teriak kenceng dan sambil melihat semua orang yang ada di sana. Jadi mereka semua itu ketakutan. Beberapa di antaranya yang kenal Kalia ini, mereka semakin merasa sedih karena Kalia ini nggak mungkin seperti ini. Dia karakter anaknya itu pendiam. Tiba-tiba dia teriak seperti itu sampai muntah darah dan nggak sadarkan diri. Nah, setelah Kalia teriak-teriak kencang seperti itu, nggak lama kemudian mereka mendengar lagi ada teriakan lagi. Nah, mereka semua akhirnya tertuju ke sana dan mereka melihat ada satu perempuan lagi namanya Gendis. Dia ini teriak-teriak lagi dan gak sadarkan diri. Barulah mereka tahu si Gendis ini juga kesurupan. Setelah mengetahui Gendis kesurupan, gak lama setelah itu ada lagi yang teriak di samping Gendis. Nah, setelah dari itu mulai muncul anak-anak yang teriak satu persatu. Sampai-sampai waktu itu Jessica ini juga takut. Nah, tiba-tiba dalam ketakutannya itu, tangan Jessica yang sebelah kanan itu gemeter dengan sendirinya. Dia sendiri juga waktu itu heran, kok tangannya ini gemeter sendiri dan gak bisa dikendalikan. Tiba-tiba secara bersamaan, pandangan dari Jessica itu mulai gelap. Semakin gelap,
Dia yang awalnya bisa mendengar suara teriakan dari teman-temannya itu, tiba-tiba suara ini lenyap dengan sendirinya sampai-sampai waktu itu dia sudah nggak dengar lagi dan Jessica sudah nggak sadarkan diri. Nah, kejadian itu ternyata sampai jam 2 dini hari. Ternyata ketika jam 2 dini hari, Jessica ini kebangun, dia sadar, dia ngelihat kok banyak yang mengelilingi. Jadi ada gurunya, ada teman-temannya semua ini mengelilingi Jessica dan banyak dari mereka itu yang sudah nangis. Mereka ini nggak tahan dengan situasi malam itu. Ternyata malam itu Jessica ini kesurupan. Dan banyak juga dari teman-teman Jessica ini yang juga kesurupan. Ternyata ada satu saksi yang waktu itu melihat Jessica sebelum kesurupan. Jadi satu temannya ini namanya Rindu. Rindu dari awal ketika melihat Jessica ini sudah was-was sebenarnya, karena dari gelagat Jessica itu sudah aneh. Tangan Jessica itu memang benar, tangannya itu gerak dengan sendirinya, dan tiba-tiba pandangan Jessica ini kosong. Dan setelah pandangan Jessica itu kosong, Jessica itu teriak. Nah, mungkin waktu itulah Jessica ini sudah nggak sadarkan diri. Dan menurut teman-temannya, setelah Jessica itu teriak, tiba-tiba Jessica itu berdiri, dia itu langsung menari. Jadi namanya nari jatilan. Tiba-tiba Jessica itu menari dengan heboh. Kayak seolah-olah ada selendang yang tergantung di lehernya. Dia terus menari seperti itu dan gak sadarkan diri. Jadi yang ada di pandangan teman-temannya, Jessica ini menari dengan hebohnya. Dia berlarian ke sana kemari sambil terus menari. Dan hal itu terjadi sampai berjam-jam. Sampai jam 2 dini hari barulah Jessica ini bisa disadarkan dari kesurupannya itu. Jadi begitu Jessica tahu bahwa dia ini baru kesurupan, Jessica sendiri juga heran. Kok bisa ya aku kesurupan? Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami kesurupan. Waktu itu yang dirasakan Jessica, jempol tangan di sebelah kanan itu dia rasakan sakit sekali. Katanya pada waktu Jessica ini kesurupan, jempolnya itu banyak yang mijet. Dan waktu itulah dia baru mulai merasakan sakit. Tapi ketika Jessica ini sadar, dia belum sepenuhnya sadar. Karena dia merasa tubuhnya itu seperti melayang. Jadi berulang kali Jessica ini merasakan, dia itu bisa melihat tubuhnya sendiri. Dan kadang-kadang ketika dia merasakan situasi seperti itu, dia meyakini bahwa dia harus kembali ke tubuhnya. Jadi seringkali Jessica itu agak melayang-layang. Sampai jam 3 dini hari, ada salah satu teman Jessica ini yang ngajak Jessica untuk sholat malam. Dari situlah dia wudhu dan mulai sholat malam. Nah, setelah sholat malam, Jessica sudah mulai merasa agak tenang. Kira-kira jam 3:30 menjelang subuh, dia mulai merasakan hal yang aneh lagi. Jadi tubuhnya itu mulai bergetar dengan sendirinya. Dia sudah ingat waktu itu, jangan-jangan ini mau masuk lagi. Ternyata benar, badannya itu kayak melayang. Dia bisa melihat badannya sendiri dan tiba-tiba dia sudah nggak sadarkan diri lagi. Sampai pagi hari barulah dia dibangunkan temannya lagi dan teman-temannya bilang kalau tadi dia baru saja kesurupan. Jadi malam itu 2 kali Jessica ini kesurupan. Nah, karena situasi yang sangat tidak kondusif, guru pembimbing waktu itu memutuskan mereka yang kesurupan ini dipulangkan lebih dulu ke sekolah. Dan pihak dari sekolah ini sudah mengabarkan ke orang tua masing-masing supaya menjemput anaknya di sekolah hari itu. Jadi rencana awal, kegiatan ini yang akan dilangsungkan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di hari Jumat pagi itu, acara ini pun dibubarkan. Jadi mereka yang kesurupan ini dipulangkan lebih dulu, sementara yang tinggal di sana membereskan beberapa barang yang masih tertinggal di sana. Nah, pada waktu Jessica ini sampai di sekolah, ternyata di sana dia sudah dijemput oleh kakeknya. Kakeknya ini cuma tanya, "Kamu enggak apa-apa, Nduk?" Waktu itu tiba-tiba Jessica ini sudah benar-benar kayak melayang-layang. Dia kayak nggak bisa menyatu dengan tubuhnya sendiri. Jadi ketika kakeknya tanya seperti itu, dia nggak bisa menjawab dengan tenang. Langsunglah waktu itu kakeknya ini bawa Jessica masuk ke ruang kelas karena kakeknya ngelihat Jessica itu jalan seperti orang yang sempoyongan. Begitu Jessica ada di dalam kelas, dia langsung gak sadarkan diri lagi. Dan katanya waktu itu dia kerasukan lagi. Nah, gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Jessica sudah ada di rumah. Dia ngelihat dia sudah ada di kamarnya. Dia ngelihat di situ ada kakeknya. Dan katanya
ketika Jessica ini dibawa pulang ke rumah, kakeknya itu manggil salah satu orang pintar yang paham tentang ini. Dan waktu itu dilakukanlah sebuah ritual. Si orang pintar ini membacakan doa, membacakan ayat-ayat suci kepada si Jessica ini, dan Jessica itu tiba-tiba sadar. Tapi hari itu, pada waktu Jessica ini ada di dalam kamar, Jessica ini masih merasa badannya itu sering melayang. Dan ternyata benar, pas waktu orang pintar ini pulang sore harinya setelah asar, Jessica itu tiba-tiba badannya melayang sendiri. Ada satu situasi di mana dia itu bisa melihat badannya sendiri terbaring di tempat tidur. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 3 harian. Jessica itu terus-terusan jalan merayap di atas atap. Sementara dia bisa melihat tubuhnya itu masih terbaring di tempat tidur. Jadi dia bisa melihat pada saat ibunya ini datang menghampiri Jessica dan ngobrol dengan Jessica, dia bisa melihat dirinya sendiri diajak ngobrol. Sementara tubuhnya Jessica yang terbaring itu, dia cuma diam. Jessica sendiri waktu itu manggil-manggil ibunya. Pada waktu itu kakeknya datang ke kamarnya, dia juga manggil kakeknya. Kakeknya ini seolah nggak mendengar sama sekali. Dan hal itu terjadi sampai 3 harian. Jessica ada di atas atap terus. Mungkin karena melihat Jessica yang kondisinya terus-terusan seperti ini, kakeknya Jessica kembali memanggil orang pintar tersebut. Jadi waktu itu Jessica ini juga mendengar orang pintar ini membacakan ayat-ayat suci. Sampai Jessica ini tahu si orang ini membacakan surat Yasin. Jessica dengar, tapi dia nggak bisa turun. Dia hanya bisa merayap di atas atap terus-terusan seperti itu. Sampai kemudian surat Yasin ini dibacakan. Sebelum surat Yasin ini selesai dibacakan, barulah Jessica itu seperti terjatuh dan seolah dia itu kembali ke tubuhnya sendiri. Dan barulah dari situ dia bisa melihat kakeknya dan juga si orang pintar ini. Dan setelah hari itu, Jessica diperintahkan untuk sering-sering membaca sholawat dan sering-sering membaca ayat-ayat suci. Dan di situ Jessica membiasakan diri. Dia sering membaca-baca ayat, terutama pada saat dia itu merasa tidak satu bagian dengan tubuhnya. Jadi yang dirasakan Jessica, dia itu kayak benar-benar melayang. Dan pada kondisi itulah Jessica sadar dia ini sudah mau kesurupan. Dan dilawan hal itu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan dia terus istighfar. Barulah beberapa hari kemudian pas waktu mereka ini kembali ke sekolah, Jessica banyak sekali mendapatkan cerita dari teman-teman dan juga dari para guru yang ada di sana. Bahwa ternyata waktu anak-anak yang kesurupan ini dipulangkan, guru-guru yang masih ada di sana itu mendatangkan satu orang paranormal yang paham tentang ini. Nah, si paranormal ini mengatakan bahwa tempat ini memang wingit. Tempat ini memang dipercaya ditinggali oleh banyak sekali kalangan-kalangan bangsa jin. Dan kalangan bangsa jin ini dari kalangan bangsawan. Dan pada hari itu, mereka ini sebenarnya ada sebuah acara resepsi perkawinan di tempat itu. Nah, kehadiran Jessica dan teman-teman di sana, menurut mereka ini adalah sebuah gangguan. Apalagi di sore itu, ketika teman-teman ini mencari kayu bakar, ada salah satu teman-teman cowok yang cari kayu bakar, ternyata yang dia ambil itu bukanlah kayu. Yang mereka ambil adalah kayu patok yang sengaja ditaruh di sana untuk sebuah perbatasan. Nggak tahu apa maksudnya perbatasan itu, yang jelas kayu patok ini sebenarnya nggak boleh diambil. Tapi waktu itu ada salah satu peserta yang sengaja ngambil kayu ini dan digunakan untuk kayu bakar. Disinilah bangsa mereka itu marah. Mereka merasa anak-anak ini sama sekali nggak menghargai mereka. Apalagi sampai mengambil patok kayu itu dan digunakan untuk kayu bakar. Mereka benar-benar marah waktu itu. Dan akhirnya hal ini pun berefek kepada semua siswa dan siswi. Jadi malam itu banyak sekali yang kesurupan. Dan ternyata nggak hanya Jessica yang kesurupan hingga sampai di rumah. Banyak dari teman-teman Jessica ini yang ternyata juga masih mengalami kesurupan ketika mereka sudah ada di rumah. Nah, dengan adanya cerita ini, pada akhirnya mereka bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika datang ke tempat baru, seharusnya mereka tanya lebih dulu ini tempat apa. Mereka semua nggak tahu bahwa ternyata tempat ini sebenarnya adalah tempat wingit. Dan warga di sekitar sana itu juga mengkeramatkan tempat ini. Dan mereka menjaga betul adab dan sopan santun. Dan seharusnya
perihal siswa yang telah mengambil patok kayu ini, seharusnya dari awal dia izin dulu ke kuncen yang ada di sana, apakah boleh untuk mengambil patok kayu ini. Kalau hal itu dilakukan lebih awal, mungkin kejadian kesurupan ini bisa saja nggak terjadi. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Jessica kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.